Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Saudara, hari ini kita akan menyelesaikan kitab Sakaria, yaitu pasal yang ke-14. Seperti kita ketahui bahwa nubuatan Sakaria ini adalah tentang bagaimana nanti Allah dalam diri Yesus Kristus itu akan turun ke dunia sebagai Raja Damai, Juru Selamat, Penolong manusia, supaya manusia mendapatkan anugerah keselamatan. Tetapi dalam perjalanannya manusia, khususnya bangsa pilihan yaitu orang Israel, menolak. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa umat pilihannya menolak, maka mau tidak mau ya hukuman akan dijatuhkan. Namun bagi mereka yang tetap percaya, berharap kepada Tuhan bahwa Juru Selamat Sang Mesias yang diurapi yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka mendapatkan anugerah keselamatan. Nah, pasal yang terakhir dari Sakaria ini berbicara tentang Tuhan menjadi Raja di kota Yerusalem. Ini menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja di kota Yerusalem. Artinya tempat pusat ibadah bagi bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, kisahnya seperti apa? Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan. Supaya apa kita pelajari hari ini sungguh sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih, syukur bagimu, Allah perkasa, Allah mulia, Kau yang kuanggukan, yang Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu.
puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersuka karenamu, Terima kasih Bapa, Hosana terima bagi kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau sungguh mulia, agung dan perkasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk lawatan-Mu, hadirat-Mu. Terima kasih untuk segala yang Kau berikan buat kami. Dan sekarang kami akan belajar untuk semakin hari semakin mengenal Engkau. Kami rindu Roh Kudus menerangi kami, supaya apa yang kami baca, kami pelajari, sungguh menjadi sebuah makanan rohani yang kami butuhkan, supaya kami tetap tinggal di dalam kebenaran itu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Sakaria pasal yang ke-14, pasal terakhir dari nubuatan atau kitab Sakaria ini. Perjanjian Lama halaman sekitar 1497. Saudara, kita akan membaca
pasal terakhir ini tentang Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Ini nubuatan tentang kedatangan Yesus ya, yang nanti akan menguasai seluruh alam semesta ini. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang harinya bagi Tuhan ketika jarahan darimu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampok, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke pembuangan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan bertumpu di Bukit Zaitun yang terletak berhadapan dengan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terbentuk lembah yang sangat besar. Separuh dari bukit itu akan bergeser ke utara dan separuhnya lagi ke selatan. Kamu akan melarikan diri ke lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan sampai ke Azal. Kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama dia. Pada waktu itu tidak ada terang, hanya hawa dingin dan kebekuan. Tetapi akan ada satu hari yang diketahui Tuhan, tanpa siang atau malam, di waktu malam pun ada terang. Sampai di ayat yang ke-7 terlebih dahulu, saudara. Nanti akan kita lanjutkan bila kita melihat ayat-ayat yang penting untuk kita pelajari. Nah, saudara, diawali dengan kalimat akan datang hari Tuhan. Hari Tuhan itu apa sih, saudara? Dalam nubuatan Sakaria ini, arti kata hari Tuhan itu adalah hari di mana waktunya sudah tiba. Tuhan akan menghukum dan memulihkan. Sekali lagi saya ulang. Hari Tuhan adalah masa yang akan tiba. Tuhan akan menghukum dan akan memulihkan. Siapa yang dihukum? Mereka yang berbuat jahat. Siapapun. Tidak lepas juga dari bangsa pilihan. Jika mereka menolak Tuhan, berdosa, memberontak kepada Tuhan, hari Tuhan akan menentukan penghukuman mereka. Tetapi di sisi yang lain, hari Tuhan berbicara tentang pemulihan. Siapa yang dipulihkan? Mereka yang digolongkan sebagai orang-orang yang bertobat dari segala kejahatannya. Mereka yang tetap menjaga hidupnya tetap benar. Mereka yang tadinya hampir dimusnahkan oleh Tuhan karena pelanggaran, tetapi di waktu yang tepat mereka bertobat. Ini gambaran kepada orang yang tadinya akan dimusuhi Tuhan, akan dihancurkan, dibinasakan Tuhan, tetapi mereka sadar dari dosa dan pelanggarnya, lalu mereka bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah di hari Tuhan itu mereka akan dipulihkan. Jadi dalam hal ini kata hari Tuhan itu akan membuat dua dampak yang besar. Yang satu dihukum, yang satu dimuliakan. Jadi kalau mendengar hari Tuhan di Alkitab, kita tahu sekarang ya tentang penghukuman dan tentang pemulihan. Nah, pada Sakaria pasal 14 ini, saudara, hari Tuhan itu menunjuk kepada ketika Yesus Kristus datang kembali. Untuk apa? Menghakimi bangsa-bangsa dan mendirikan pemerintahannya di bumi. Ingat tadi ya, dua dampak tadi. Dihukum, dipulihkan, dimurnikan, diberkati. Jadi ketika Yesus datang yang kedua kali, bukan lagi sebagai juru selamat. Bukan lagi sebagai sosok yang akan dikorbankan. Tetapi Yesus datang sebagai hakim yang adil. Memisahkan mana gandum, mana ilalang. Mana padi, mana sekam.
yang padi atau gandum masukkan ke lumbung. Itu artinya apa? Kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah yaitu kehidupan yang kekal. Tetapi sekam ya dan ilalang akan dikumpulkan lalu dibakar. Tanda apa? Dimusnahkan, dibinasakan. Jadi hari Tuhan akan terjadi seperti itu. Nah, ketika itu saudara, di akhir zaman, Yerusalem itu akan dimusuhi banyak bangsa. Dijarah. Bahkan tadi gambarkan ya, wanita-wanitanya, perempuan-perempuannya, gadis-gadis yang akan diperkosa. Ini gambaran bagaimana Yerusalem akan betul-betul menjadi porak-poranda. Kota yang tadinya kota suci bagi Allah karena ada bait Allah di situ. Di mana Allah tinggal di situ. Allah suka sekali dengan kota itu. Tetapi karena dosa pelanggaran mereka, mereka akan dijajah. Mereka akan ditawan ke Babel bahkan. Ini pengertian apa? Allah mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Bangsa-bangsa ini saudara, seakan-akan memperoleh kemenangan militer secara besar. Ya, memang diizinkan. Tetapi kewenangan mereka melebihi ketetapan Allah. Kekejaman mereka melebihi yang seharusnya. Katakanlah misalnya begini, Allah hanya mengizinkan untuk bangsa-bangsa non-Yahudi seperti Babel, Asyur, Mesir ya, itu menjewer umat Allah atau menjewer umat kepunyaannya. Tetapi mereka tidak hanya menjewer, mereka menyiksa. Mereka betul-betul membuat bangsa pilihan itu menderita di luar batas kemanusiaan. Sehingga apa? Seakan-akan mereka itu memperoleh kemenangan secara besar-besaran. Namun pada akhirnya mereka juga dibinasakan. Sebab apa? Kewenangan mereka melakukan hal-hal yang sifatnya menghajar, mendidik Yerusalem di luar batas-batas kemanusiaan. Bahkan melebihi apa yang seharusnya. Nah nanti kita lihat tadi di ayat yang ke-3 dikatakan, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Tuhan akan campur tangan dalam pertempuran melawan bangsa-bangsa yang lalim, fasik. Sebab apa? Menghancurkan Yerusalem sedemikian hebatnya. Memusuhi umat Tuhan sedemikian bengisnya. Maka Allah sendiri akan tampil. Nah, ini bagian dari Sakaria pasal yang ke-14 ini. Nah, ini saudara. Nah, kedatangan Tuhan nanti yang kedua kali saudara. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Dikatakan begini. Kaki Tuhan itu akan berjejak di Bukit Zaitun. Ayat yang keempat tadi. Ya. Nubuatan ini akan digenapi oleh Yesus Kristus pada kedatangan yang terakhir. Ketika dia kembali ke tempat yang ditinggalkannya. Dia naik ke surga, terangkat ke surga yang kita rayakan sebagai hari kenaikan Yesus. Di Bukit Zaitun. Malaikat bilang kan sama murid-muridnya, hei orang Galilea, mengapa engkau heran, mengapa engkau kaget, mereka engkau terkagum-kagum dengan itu. Tahu nggak? Nanti Yesus yang sama yang kau lihat dia naik ke surga, dia akan turun dengan cara yang sama di tempat di mana dia naik. Luar biasa saudara. Kitab Sakaria menubuatkan naiknya Yesus, turunnya Yesus di tempat yang sama. Di mana itu? Kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Ini. Wilayah ini saudara, secara topografi ya, tidak ada yang terubah. Enggak ada yang terubah. Ya. Tetapi akan ada fenomena yang besar. Tidak berubah artinya di tempat itu. Bukit Zaitun. Namun ada pergeseran. Dijelaskan tadi ya saudara ya. Wilayah ini akan berubah secara dramatis. Ketika apa? Bukit itu akan terbelah menjadi dua. Setengahnya bergeser ke utara. Setengahnya bergeser ke selatan. Sehingga apa? Di tengah-tengahnya terjadi sebuah lembah. Ada di tengah-tengahnya.
Kalau saudara pernah ke Holy Land, ya, ke Israel, saudara akan melihat itu. Di sini Bukit Zaitun sebelah timur, saudara. Lalu di sebelah barat itu ada kota Yerusalem. Saya sering suka sekali ada di tempat ini, di Bukit Zaitun. Di tempat yang namanya Dominus Flevit, gereja Dominus Flevit. Tempat di mana Yesus mengisi kota Yerusalem. Nah, dekat sekali dengan Bukit Zaitun itu. Itu bagian dari Bukit Zaitun. Saudara tahu, ketika nubuatan Zakaria ini diucapkan sebelum Yesus lahir dan digenapi ketika Yesus datang yang 2 kali. Sekarang kita bisa melihat bagaimana tempat yang pernah dipakai Tuhan untuk naik ke surga, di tempat itu juga yang akan membuat Yesus turun ke dunia untuk yang kedua kali. Yang pertama, sebagai juru selamat. Yang kedua, sebagai hakim yang adil. Akan terbelah menjadi 2. Di tengah-tengahnya itu ada lembah, ya. Kalau sekarang dikenal sebagai lembah Kidron. Tempat di mana kuburan-kuburan yang sangat terkenal. Orang Yahudi, ya, bahkan yang Yahudi yang belum percaya Yesus, saudara, banyak yang kubur di situ, saudara. Mereka berharap nanti, ya ini memang cerita mereka, ya, cerita mereka. Tetapi ya kalau ada kebenarannya, ya kenapa tidak gitu ya. Jadi nanti waktu Yesus turun yang kedua kali untuk masuk kota Yerusalem, saudara, bayangannya itu akan membangkitkan orang-orang yang mati yang dikubur di lembah Kidron itu. Saking percayanya Mesias yang mereka nantikan itu akan turun. Tetapi bagi orang Yahudi yang belum percaya Yesus, kedatangan yang kedua itu, yang kita percaya sebagai kedatangan yang kedua, itu akan menolong mereka. Ya memang akan menolong mereka, tapi yang percaya. Yang tidak percaya, dihukum. Ingat ya, kemarin kita belajar di pasal yang ke-13. Itu. Nah, dari tempat di mana Yesus akan masuk ke kota Yerusalem, suatu gambaran yang luar biasa. Akan ada air kehidupan dari Yerusalem mengalir ke segala bangsa. Air kehidupan akan mengalir dari Yerusalem. Mari kita baca di ayat yang ke-8, saudara. Ayat ke-8 begini. Pada hari itu, air hidup akan mengalir dari Yerusalem. Separuhnya mengalir ke laut timur dan separuhnya lagi ke laut barat. Demikianlah akan berlangsung di musim panas dan di musim dingin. Artinya, di segala waktu, di segala musim, akan ada air kehidupan yang mengalir dari Yerusalem ke arah timur, ke arah barat. Aliran ini tidak dipengaruhi oleh musim dan waktu, saudara. Tidak. Apa sih artinya, saudara? Ini menggambarkan berkat-berkat Allah yang mengalir dari Yerusalem. Nanti akan digenapi pada kerajaan 1000 tahun damai. Kita akan temukan dalam Wahyu pasal yang ke-22. Nubuatan Zakaria ini sungguh punya rentang waktu yang panjang sekali. Bagaimana Zakaria diberikan sebuah penglihatan. Bagaimana Yerusalem kota sucinya Allah. Di mana raja dan segala raja menjejakkan kakinya di situ. Dari situlah nanti akan keluar air kehidupan. Saudara lihat itu? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Selain menjadi hakim yang adil. Menghukum mereka yang bersalah. Tetapi memberkati mereka yang dimurnikan, disucikan. Bahkan dari tempat di mana Yesus berada akan mengalir kehidupan yang kekal itu. Dan akhir dari segalanya, saudara. Yesus akan menjadi raja atas seluruh bumi. Lihat ayat yang ke-9. Ayat 9 bilang gini. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu, Tuhan itu Esa dan Esa pula namanya. Jadi ketika Yesus datang yang kedua kali, dia akan mendirikan kerajaannya. Dan dia akan disembah oleh semua bangsa di muka bumi ini. Di kitab Wahyu pasal yang ke-17, kita akan temukan bagaimana Yesus akan disembah oleh siapapun juga. Siapapun, dari bangsa manapun. Sebab apa? Sebab satu-satunya raja, satu-satunya yang memerintah, yang memenangkan semua musuhnya, hanya Yesus.
Nah, saudara, sebelum hal ini terjadi, kita wajib mengucap syukur. Mengapa? Karena kita menjadi milik Kristus. Siapa yang tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya, bersukacitalah mulai saat ini. Berbahagialah mulai saat ini. Sebab kita adalah milik Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita disebut sebagai warga negara kerajaan Allah. Jadi ketika Yesus datang yang 2 kali, saudara, dan kita menjaga hidup kita tetap benar, menjaga pakaian kita tetap putih bersih, maka kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan, di mana Yesus akan menjadi raja di atas segala-galanya. Wow, luar biasa. Ya, saat itu sedang kita nanti. Tetapi saat ini kita sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tentunya bagi kita yang setia. Bagi kita yang menjaga kemurnian iman kita. Bagi kita yang mengerjakan keselamatan kita. Bukan golongan mereka yang menolak, memberontak, bersungut-sungut, bahkan menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hidup kita ini, supaya nanti sampai kepada destiny yang Tuhan tetapkan. Kalau Tuhan izinkan kita bisa melihat bagaimana Dia turun untuk yang kedua kali, kita menjadi golongan orang, bagian umat yang diselamatkan. Bersukacitalah, bergembiralah. Ketika kita belajar Zakaria ini, memberikan gambaran nanti yang akan datang. Sebuah fenomena yang indah luar biasa. Ya, bangsa-bangsa akan memerangi umatnya. Bangsa-bangsa akan mencekik umatnya. Seperti pengajaran sesat, gereja setan, gereja palsu. Ya. Gembala-gembala yang palsu itu akan menghimpit umatnya. Seperti para bangsa mencelakakan orang Yerusalem yang kita baca tadi. Tetapi Yesus tampil untuk membela umatnya. Ketika umat berseru, Tuhan tolong gitu. Maka Allah akan tampil sebagai pembela. Oleh sebab itu, tetap tinggal dalam Tuhan. Kerjakan keselamatan dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Agungkan namanya. Jangan pernah sia-siakan karya keselamatan Yesus. Sebab apa yang dinubuatkan oleh Zakaria pasti akan terjadi. Ini kuncinya, saudara. Yang kita pelajari hari ini. Beberapa waktu yang sudah kita pelajari dari Zakaria 1 sampai Zakaria pasal yang ke-14 ini. Semua nubuatan dan penglihatan yang diterima oleh Zakaria akan menuju saatnya untuk digenapi. Sebab kita percaya semua perkataan Allah, nubuatan-nubuatan, penglihatan dan mimpi-mimpi yang diterima oleh orang-orang pilihan Tuhan tetap akan terjadi. Apapun alasannya, apapun masanya, Tuhan pasti menggenapi semua nubuatan-nubuatan ini. Oleh sebab itu, saudara, mari jaga kehidupan kita tetap bersih di depan Tuhan. Jaga kehidupan kita untuk apa? Untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel, saudara, adalah bangsa pilihan Tuhan. Ini gambaran kepada kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Selama apa? Selama kita tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Zakaria jelas menyatakan, hanya Dia satu-satunya Allah, hanya Dia satu-satunya Raja, hanya Dia satu-satunya pemimpin yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Maka saya sering katakan kan, sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai menanti kedatangan yang kedua kali, kita akan dipanggil sebagai saleh-salehnya, dimasukkan ke dalam kerajaan surga yang mulia, menikmati kemuliaan yang Tuhan sediakan. Mahkota kehidupan disediakan hanya kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Setialah sampai mati, maka berkat Allah, selamat kekal menjadi bagian saudara dan saya. Dan itulah akhir dari kitab Zakaria. Kita berdoa.
Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengajaran pada hari ini. Nubuatan tentang Tuhan akan bertahta di kota Yerusalem. Akan melawat umatnya, memurnikan umatnya, membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada umatnya. Sebab Tuhan akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Biarlah masa-masa seperti ini yang dinubuat oleh Zakaria tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dapat kami nantikan dengan penuh sukacita. Kami tetap menjaga hidup kami tetap benar di hadapan Tuhan. Kami mengerjakan keselamatan kami. Terus hidup dalam kebenaran. Menjaga iman kami semakin berkorbar. Supaya kami disebut sebagai orang-orang yang siap untuk menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk nubuatan yang luar biasa ini. Zakaria menubuatkan jauh sebelum hal itu terjadi. Dan sampai sekarang ini kami sedang menantikan penggenapan nubuatan Zakaria ini. Terima kasih Bapak. Terus pimpin kami, tuntun kami, Roh Kudus kuatan kami. Supaya kami tidak melenceng dari rencana Tuhan. Kami sampai kepada destiny seperti yang Tuhan tetapkan. Yaitu kehidupan kekal menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali yang menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.